Sebelum itu yang kami hormati Bapak DMP yang telah hadir di tempat ini dan teman-teman semua yang telah hadir di tempat ini. Jadi materi kami yaitu topologi star. Kelompok kami yaitu antara lain Ketua Clinton Eslauber, kedua saya sendiri, ketiga Yeniman, keempat Nismawati Raya, kelima Sabda, keenam Yusyarefa. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari topologi star ini. Topologi jaringan komputer didefinisikan sebagai suatu teknis, cara dan aturan di dalam merangkai dan menghubungkan berbagai komputer dan perangkat terhubung lainnya ke dalam sebuah jaringan komputer. Topologi ini bersifat sebuah rancangan atau desain yang kemudian dapat diimplementasikan secara langsung melalui sejumlah perangkat keras penghubung pada jaringan komputer. Jadi teman-teman sudah kita tahu topologi star ini adalah penghubung sejumlah perangkat keras menghubung secara langsung melalui sejumlah perangkat keras. Lalu topologi jaringan komputer memiliki beberapa jenis antara lain topologi bus, topologi star, topologi mesh, topologi link, topologi gabungan dari beberapa topologi jaringan komputer yaitu topologi metrik. Jadi materi kami sekarang yaitu materi topologi star. Yang saya jelaskan saja pengertiannya. Topologi bintang atau yang sering disebut topologi star menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari klien server menuju ke server atau sebaliknya. Sesuai namanya, bentuk jaringan ini menyerupai bintang, di mana server akan langsung melayani para kliennya satu persatu. Jadi teman-teman ada gambarnya di ini. Jadi hub atau switchnya berada di tengah, lalu perangkat-perangkat keras mengelilinginya seperti bintang. Seperti itu teman-teman. Itu fungsi akan dijelaskan oleh Sabda. Fungsi dari topologi star itu adalah seperti penghubung antara komputer dan komputer lain dalam jaringan, baik komputer sebagai server maupun komputer sebagai klien. Fungsi hub atau switch dalam topologi star berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol untuk pengiriman data dari semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Baik, untuk ciri-ciri topologi star akan dijelaskan oleh Yusyarefa. Ciri-ciri topologi star, setiap komputer berkomunikasi langsung dengan hub atau switch. Data lalu lintas mengalir dari komputer ke hub atau switch lalu kembali lagi. Adalah dikembangkan karena setiap komputer hanya memiliki satu kabel yang langsung terhubung ke hub atau switch. Mudah dikembangkan karena setiap komputer hanya memiliki satu kabel yang langsung terhubung ke hub atau switch. Adalah dikembangkan karena setiap komputer hanya memiliki satu kabel yang langsung terhubung ke hub atau switch. Jika satu kabel terputus, komputer lain tidak terganggu. Kabel yang pendek dapat digunakan karena cukup untuk menangani lalu lintas pada jaringan. Jenis kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP, Unscinded Wire, dan konektor RJ. Jika setiap paket data yang memasuki hub diperluas ke semua perangkat yang terhubung, kinerja jaringan akan menjadi lemah atau rendah. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi star akan dijelaskan oleh Yeniman Baik. Baik teman-teman, kelebihannya ada beberapa. Yang pertama, topologi dapat digunakan di banyak server komputer. Kelebihan utama penggunaan topologi star adalah mudahnya menambah komputer baru ke dalam jaringan. Dengan menggunakan topologi star, mengelola server dan sejumlah besar komputer klien dapat dilakukan. Kedua, pemeliharaan topologi sangat ringan.
topologistar lebih mudah atau lebih ringan dilakukan, yaitu hanya perlu mengamati satu server, hub atau switch komputer dengan sebuah kabel yang menghubungkan hub atau switch dengan komputer. Ketiga, kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar. Dengan menggunakan topologistar dalam jaringan komputer, semua server komputer atau pengguna yang terhubung akan mendapatkan kecepatan dan transfer data yang sama. Ini akan meningkatkan efisien penggunaan jaringan. Keempat, dapat menggunakan berbagai jenis kabel. Keempat ini, dia tidak memilih-milih kabelnya. Dia tetap, walaupun bagaimana jenis kabelnya, dia tetap terhubung. Kelima, mempermudah dalam pengembangan. Jaringan komputer yang menggunakan topologistar mudah dikembangkan. Jika ingin menambah jumlah pengguna dan komputer klien, pengguna hanya perlu membeli kabel baru dan dapat terhubung langsung ke hub atau switch yang digunakan sebagai transmisi data pusat di jaringan yang telah dibuat. Keenam, kemudahan pengoperasian jaringan. Penggunaan dan penerapan topologistar saat membentuk jaringan komputer sangat mudah, sehingga banyak yang memilih untuk menggunakan topologistar dalam pembangunan jaringan komputer. Kekurangannya ada 3. Pertama, membutuhkan banyak kabel. Salah satu kekurangan dari topologistar adalah boros dalam pemakaian kabel. Penggunaan banyak kabel ini untuk menghubungkan pengguna atau komputer klien ke hub atau switch. Kedua, hub atau switch membutuhkan banyak perhatian. Hub atau switch dalam topologistar adalah perangkat keras yang memiliki fungsi utama sebagai terminal pusat. Oleh sebab itu, pemeliharaan alat ini sangat penting. Ketiga, lalu lintas yang padat dapat mengurangi kecepatan data. Pada topologistar, jika terdapat sebuah lalu lintas yang sangat padat, kecepatan transfer data dan kualitas jaringan komputer akan berkurang. Dengan begitu, banyak bahan yang harus digunakan untuk membangun kembali topologistar. Demikian penjelasan saya. Jadi baik, jika ada pertanyaan untuk materi kami topologistar, silakan. Satu kelompok satu pertanyaan. Tadi pada kekurangan dibahasnya kekurangan daripada topologistar sendiri ada katanya hub atau switch. Tadi ada poinnya membutuhkan banyak perhatian, itu kekurangannya. Nah, coba jelaskan secara detail bagaimana daripada kekurangan hub atau switch membutuhkan banyak perhatian. Coba berikan juga solusinya. Juga yang diperlukan diselesaikan. Kayak kekurangan ini kan proses membutuhkan banyak perhatian. Maksudnya itu seperti apa dalam topologistar ini? Terima kasih. Dari kelompok 4 tiga. Dan saya di sini adalah jelaskan secara rinci tentang cara kerja topologistar serta fungsi dari topologistar dan topologi switch. Iya, dijelaskan secara rinci. Topologi switch, topologistar. Coba kasih fungsinya. Umumnya itu switch. Fungsinya itu ya. Jelaskan secara rinci. Serta ciri-cirinya. Jelas. Oh iya. Serta ciri-cirinya jelaskan. Iya. Iya. What of the way?
Baik, jika ada lagi. Udah tadi sih. Iya. Mana punya? Tergantung hidup ini di kesempatan. Jangan acak kemarin ya. Nomor koridor. Ada lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Pertanyaan tadi, mengapa hoop atau switch membutuhkan banyak perhatian dan berikan solusi. Ya, hoop atau switch ini kita tahu sebagai penghubung antara perangkat keras di sekelilingnya. Jadi penghubung hoop switch ini yang dihubungkan dalam perangkat keras dalam topologi star ini banyak kali perangkat keras. Maksudnya hoop switch-nya cuma satu. Penghubung hoop switch ini membutuhkan banyak perhatian karena dia banyak menghubungkan perangkat keras. Jadi jika perangkat kerasnya banyak, jumlahnya banyak, bisa jadi penghubung atau switch itu bisa jadi error dia. Jadi dia butuh banyak perhatian sehingga bisa kita perbaiki. Kayak perhatian itu, kayak butuh perhatian, butuh diperhatikan. Ya. Seperti kalau kita error kan, kita perbaiki, kita bengkel. Ngerti? Oh, jadi Oh enggak. Sebelum terjadi errornya itu error itu harus diperhatikan. Jadi itu penghubung atau switch itu berfungsi sebagai penghubung antara hoop atau switch yang menghubungkan perangkat keras ke sebuah nomor. Waktu di Solo. Nah, seperti ini. Jadi hoop switch-nya di tengah, perangkat kerasnya mengelilingi dia seperti bintang. Jadi jika perangkat kerasnya jumlahnya banyak, bisa terjadi keeroran kalau tidak diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan. Kabelnya itu juga ya kabel yang menghubungkan perangkat keras itu juga kekurangan dari topologi star yang dibahas tadi, banyak menggunakan kabel. Jadi itu perlu diperhatikan jika terjadi keeroran. Solusi. Jadi solusinya, jika kan kekurangan topologi star ini banyak menggunakan kabel dan perlu diperhatikan. Jadi saat kita bekerja kan, bagaimana kita harus memperhatikan hoop atau switch ini jika dia error. Jadi solusinya kita harus menyuruh teman kita yang tidak ada kerja betul. Ya, selain Mereka ada lagi
episode. Baik, kami akan menjawab pertanyaan saudara Aurel yang akan dijawab oleh Isma. Cara kerja topologi star itu ada beberapa bagian, yaitu satu, hub harus siap untuk berfungsi sebagai pusat jaringan komputer setelah terhubung ke server penyediaan paket data. Kedua, setelah itu hubungkan kabel ke hub atau skala yang digunakan sebagai pusat. Ketiga, setelah semua kabel dipasang, sambungkan kabel ke komputer pengguna atau klien. Keempat, dengan demikian data yang sama akan diberikan kepada setiap pengguna. Kelima, Anda harus membuat setiap komputer pengguna dilengkapi dengan kabel. Keenam, hub atau switch adalah tempat pertama data dikirim ke server. Jawaban itu kan ada berapa? 6. Semuanya itu apa servernya itu coba jelaskan maksudnya gimana? Makanya pertama itu hubungan harus bekerja. Apa yang pertama tadi? Berfungsi secara maksudnya gimana itu harus berfungsi bagaimana? Satu itu, hub harus siap untuk berfungsi sebagai pusat jaringan komputer setelah terhubung ke server penyedia paket data. Yaitu pertama, perangkat pusat seperti hub harus disiapkan untuk mengelola dan mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Hal itu melibatkan pengatur perangkat seperti mengatur alamat IP atau pengatur mode operasional. Nomor dua itu setelah itu hubungkan kabel ke hub atau skala yang digunakan sebagai pusat. Kabel jaringan yang berkualitas tinggi harus dihubungkan dari setiap perangkat penggunaan atau klien ke port pada hub atau switch yang bertindak sebagai pusat jaringan. Hal ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut terhubung secara fisik dapat berkomunikasi melalui hub pusat. Ketiganya, setelah semua kabel dipasang, sambungkan kabel ke komputer pengguna atau klien. Nah, yang mana itu ujung lain dari kabel tersebut harus disambungkan ke komputer pengguna atau klien di dalam jaringan. Dengan ini, setiap komputer individu memiliki koneksi langsung ke hub pusat. Data yang dikirim dari satu komputer akan melalui kabel ke hub dan kemudian diserahkan ke perangkat lain dalam jaringan. Yang keempat itu, dengan demikian data yang sama akan diberikan kepada setiap penggunaan. Nah, proses berikutnya pada cara kerja topologi adalah yaitu data yang serupa akan dikirimkan kepada pengguna atau klien seperti yang dimiliki server sebagai pusat dan juga sebagai sumber paket data. Yang kelima, Anda harus membuat setiap komputer pengguna dilengkapi dengan kabel. Yang maksudnya itu, dengan kata lain, jika Anda memiliki 10 komputer klien atau pengguna, Anda akan memerlukan 10 unit kabel untuk memastikan jaringan terkait secara kerja topologi star berjalan dengan baik di setiap komputer. Nomor 6 itu hub atau switch adalah tempat pertama
tersebut pertama kali dikirim hub atau switch kemudian memutuskan kemana data tersebut harus dikirim selanjutnya, yaitu ke komputer penerima yang dituju. Proses ini memastikan bahwa data dapat bergerak dengan lancar antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Manfaat dari hub itu apa? Dalam sistem manfaat dari hub kan hub itu ada tengah-tengah. Iya. Jadi manfaat itu jadi penghubung dari semua kabel. Iya. Jika kabel salah satunya rusak atau hub sendiri yang rusak, apakah semua begitu? Tidak. Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Oh, kalau perangkat kerasnya yang rusak, tidak terlalu apa, cuma tidak dengan perangkat keras yang lain. Kalau yang rusak, baru bermasalah semua. Nanti kan ini kabelnya bebas dulu. Misalnya kalau kabel ini yang harganya lebih murah ada yang mahal, apakah itu berdebatkan dengan harga yang ada gitu? Iya. Nah, itu karena yang wisata kan bisa menggunakan kemauan wisata. Kan ini satu hubungan nih. Kalau bukan harus atau harusnya itu sama rata atau Ya, gitu. Bisa kita pilih jenisnya. Pokoknya semua kabel bis, jadi dia tidak terganggu. Tapi kalau menurut saya kinerjanya itu nggak berbeda nggak sih? Banyak kinerja setiap perangkat keras itu yang menggunakan kabel yang berbeda-beda jenis. Makanya itu kualitasnya nggak berbeda nanti. Nggak, kualitas lalu lintas apanya nggak? Kabel yang ini lebih mahal nih, tentunya lebih tahan, terus kualitas lintasnya cepat. Terus kabel ini lebih murah, atau mungkin kalau lintasnya lebih lambat, nggak cepat, bisa mudah terjadi masalah. Itu nggak ada problema seperti itu. Hah? Kan hub itu kan merupakan lalu lintas datar kan? Itu dan itu kan jadi pertanyaannya kan, jadi semua komputer nih terhubung di hub nih, terus pakai jenis kabel yang berbeda semua bisa. Oke. Kualitas atau lalu lintas datanya juga sama atau berbeda? Kan dari kabelnya aja nih kualitas kabelnya berbeda nih. Berarti lalu lintas datanya berbeda sih atau enggak? Oh, kenapa bisa? Fungsi utama Polstar mendistribusikan atau mengirim sinyal data dalam satu perangkat ke perangkat yang lain melalui hub atau switch. Fungsi utama dari topologi star yaitu mendistribusikan sinyal data atau mengirim sinyal data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui hub atau switch. Jika sinyal datanya kurang bagus atau tidak sesuai dengan komputernya, apakah itu terpengaruh? Tidak terpengaruh. Alasannya? Karena hanya mengirimkan data. Maksudnya gimana? Coba
mengikut data itu melalui pakai dari Jadi kan banyak nih untuk mengirim data itu kan banyak ya, bentuknya, servisnya, fee-nya. Ini mengirim datanya bagaimana? SB. Karena kita jenis data ini. Berarti nggak guna lagi kabel lagi, langsung atau masukkan ke data yang lain gitu. Data yang sama. Bisa juga digunakan, bisa juga digunakan bisa juga digunakan dari yang lain. Iya, Cok. Mendistribusikan data yang satu Loh, Bang. katanya mau cari Ya, betul. apa juga pakai apa gitu. Itu kan harus untuk pakai yang bersama yang dari monitor kan bisa juga pakai kaginya sebagai lalu lintas dan lainnya bisa ya. Kalau yang udah permintaannya coba jelas caranya gimana. Kan cara kerja yang tadi ada sama Risma. Ini kan fungsi. Baru nggak ada cara kerja. Kan saya juga cara kerja. Punya cara kerja dalam Aduh, sudah. mau ikut apa? Iya benar bisa. Oh ada gitu. Coba ulangi deh, maksudnya dari fungsinya itu. Fungsi utama Topologista adalah mendistribusikan atau mengirim sinyal data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui hook atau switch. Kan melalui hook dan switch. Caranya gimana? Caranya gimana ibu? Apakah begini, begini? Ini maksudnya cara Cara kita mengirimkan itu pakai hook atau switch. Cara menggunakan switch itu bagaimana? ingat ya, ini kayak semacam perangkat lunak juga yang termasuk. Ini pusat loh. Jadi pada intinya data yang mau dikirimkan itu tetap pakai jaringan memang. Dan alat bantunya juga merupakan kabel gitu. Itu alat bantu itu. Setiap data yang mau dikirimkan itu nanti melewati hook atau pusat, wajib itu karena dia kan pusat yang kenapa dikatakan pusat? Sudah dikatakan tadi dia yang menyambungkan antara komputer satu dengan user yang lainnya. Makanya setiap data yang dikirimkan harus melewati hook. Jadi maksudnya cara kerja gimana ya kayak gitu. Dulu dari komputer yang satu ada data pertama, terus maunya dikirimkan ke komputer kedua kan. Nah caranya itu tentunya pakai jaringan sama kabel. Nah saat data dikirimkan, datanya itu wajib melewati pusat atau hooknya. Setelah melewati pusat itu melalui kabel, terus masuk ke pusat, baru bisa disalurkan ke komputer kedua. Barulah data pertama tadi sampai ke komputer kedua. Begitu cara kerjanya. Sekian cara kerjanya gagal gimana? Apakah Ini cara kerja gagal ini tergantung pada perawatan itu tadi, perawatan topologinya ataupun tergantung pada jaringannya. Atau mungkin kabel yang digunakan itu sudah kian terganggu. Jadi kalau penyalurannya gagal ya sudah harus dicoba ulang lagi atau dia cari tahu apa masalahnya. baik yang jadi Hook yaitu mempunyai prinsip kerja yaitu menerima dan mengirim sinyal listrik dari kabel yang bersama. Sedangkan switch memiliki prinsip kerja yang lebih kompleks yaitu mengirim dan menerima sinyal, memproses sebuah informasi pada layar kaca. Nah, hook ini hanya menerima sinyal yang telah disediakan oleh Topologista. Dan switch setelah diterimanya, switch akan memproses sebuah informasi pada layar kaca. Setiap komputer berkomunikasi langsung dengan hook atau switch. Data lalu lintas melalui ciri-ciri Topologista. Setiap komputer berkomunikasi langsung dengan hook atau switch. Data
data lalu lintas dari komputer ke loop atau switch lalu kembali lagi. Yaitu maksudnya di sini switch atau loop ini merupakan penghubung lalu lintas data semua komputer yang ada di sekitar. Yang keduanya mudah dikembangkan karena setiap komputer hanya memiliki satu kabel yang langsung terhubung ke loop atau switch. Yaitu maksudnya ialah komputer mudah terhubung melalui switch atau tidak ribet. Jika satu kabel komputer terputus, komputer lain tidak terganggu. Kabel yang pendek dapat digunakan karena untuk menangani lalu lintas pada jaringan. Jenis kabel UTP, Unsteel, Hildet, switch, pipe, dan konektor. Bang Nono. Baik, jika ada pertanyaan yang lain bisa di pertanyaan kelompok lain bisa di Yang kan ada kelompok iya. Apa saja faktor atau kendala, tidak banyak-banyak sih. Yang terjadi pada topologi star apa saja faktor-faktor kendala yang terjadi pada topologi star serta upayanya. Dan topologi star ini dilakukan dengan baik. Jenis kasih Baik, jika ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup sesi pertanyaan. Saja faktor atau kendala yang terjadi pada topologi star serta upayanya dan topologi star dapat digunakan di mana saja. Jadi kendala topologi star ini, topologi yang pertama, topologi ini terhitung mahal karena banyak menggunakan kabel. Jadi banyak menggunakan kabel ini karena banyak menghubungkan ke perangkat keras. Jadi banyak kabel dibutuhkan dan kabel itu sangat mahal harganya, sangat lumayan mahal harganya. Lalu upayanya
kita harus menabung dalam kita untuk membeli kabel tersebut. Oke. Kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Jadi seperti yang kita katakan tadi, jika hub atau switch bermasalah, maka perangkat yang terhubung pada switch tersebut akan error, akan kehilangan koneksi. Dan jika kabel komputer, salah satu kabel komputer terputus atau bermasalah, maka tidak bermasalah kepada perangkat keras yang lain. Jadi upayanya di sini, hub atau switch ini harus lebih baik diperhatikan. Ya, lebih baik diperhatikan agar tidak mengalami keeroran, agar tidak mengalami masalah dalam menghubungkan perangkat keras. Lalu ketiga, faktornya itu sangat bergantung pada terminal pusat. Jadi terminal pusat ini kita tahu sebagai hub atau switch. Jika ada tanggahan dari pertanyaan, sangat bergantung pada terminal pusat. Baik, kamu kemulan. Jangan dikasih waktu lagi 1 menit ke 1 putaran. Jadi pertanyaan tadi kan, topologi star dapat digunakan di mana saja. Nah, jadi topologi ini bisa digunakan di instansi seperti bank atau pendidikan, ya di rumah sakit. Contohnya, contoh benda seperti menghubung seperti perangkat wifi. Nah, kan wifi itu kan seperti menghubungkan seluruh perangkat keras tanpa kabel itu. Dan ada juga yang menggunakan kabel. Jika ada segala. Tadi biaya yang dikeluarkan mahal, terus jika switchnya rusak maka semua perangkat itu rusak. Terus jika seandainya pasti tadi sangat apa tuh? Apa terminal pusat? Hub switch. Sebelum switch kan ada terminal. Seperti ada hub switch. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan kami. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Solat. Jadi kesimpulannya yaitu topologi jaringan star paling cocok untuk jaringan yang lebih kecil dan bekerja secara efisien ketika jumlah node terbatas. Kita harus memastikan bahwa hub atau node pusat selalu berfungsi dan fitur keamanan tambahan harus ditambahkan ke hub karena ini adalah jantung dari jaringan. Baik, demikian pemaparan hasil diskusi kami yang berjudul Topologi Star. Jika ada kesalahan dan kekurangan kelompok kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Yahoo! Ya.